Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa bersilaturahim dengan bunda-bunda sekalian, dengan ayahanda sekalian, dan tentu juga dengan para pengurus dan adik saya tercinta. Ini Deyanti, ini adik sepupu saya. Jadi saya, bapak saya sama bapaknya Deyanti itu adik kakak. Sepupu ya, bener ya? Kakak adik bener. Kapirai kalau kata orang Sunda mah. Orang Sunda kan ya di sini ya? Ih enak atuh, kayak di translate-nya bisa saya kaca letot ya. Biasa kan yang pernah ketemu saya suka kaca letot ya Bu ya. Masya Allah, ada ibu-ibu kalau saya kaca letot suka dibenerin, suka dikasih tahu ya. Alhamdulillah bunda-bunda yang dirahmati Allah. Punten sebelumnya izin mungkin ada baiknya kita niatkan untuk i'tikaf ya. Jadi Bu, i'tikaf itu tidak harus semalaman, tidak. Pokoknya madumna fil masjid. Selama kita di masjid silahkan kita niatkan i'tikaf, karena sesungguhnya ketika kita i'tikaf, kita niatkan i'tikaf, pada sesungguhnya seluruh pori-pori kita sedang beriktikaf. Subhanallah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, ayahanda yang dirahmati Allah, ingin saya sampaikan ada perkataan yang indah daripada beberapa ulama dengan mengatakan fi dunya jannah lan yadkhuluha ahadun jannatal akhirah qabla ay yadkhuluhal jannatad dunya. Di dunia ini ada surga. Tidak akan seseorang masuk ke dalam surga akhirat sebelum dia masuk ke surga dunia. Artinya apa? Artinya malam yadzuqu jannatad dunya lan yadzuqu jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah lam yadzuqu jannatad dunya, yang tidak pernah merasakan jannahnya dunia, maka dia dikatakan, ulama mengatakan lan yadzuqu, tidak akan pernah merasakan jannatal akhirah. Bisa dipahami Bu? Naon cenah Bu? Di dunia itu ada surga ternyata. Lalu dikatakan lan yadzuqu jannatal akhirah, seseorang tidak akan pernah bisa merasakan indahnya jannah akhirah. Surganya dunia tuh nggak akan dirasakan indah, punten surganya akhirat, dia nggak akan bisa merasakan indahnya surganya akhirat qabla ayyadzuqa jannatad dunya, sebelum dia merasakan jannah dunia. Kalau saya katakan jannah dunia, yang ada di pikiran kita, apa sih Bu jannah dunia? Sok Ibu naon? Tahu Bu jannah dunia? Kalau saya katakan jannah dunia, kan kalau nggak masuk jannah dunia, kita nggak bisa masuk jannah akhirat. Lalu apa jannah dunia? Ternyata subhanallah, para ulama mengatakan, jannatud dunya hiya al-imanu billah. Subhanallah. Wa iqbalu alaihi. Lalu dikatakan juga wa mahabbatu wa ridha biqadarihi. Jannatud dunya itu ternyata al-imanu billah, Bu. Apa Bu? Pinter bahasa Arab. Begitu saya bilang al-imanu billah langsung connect ya, bahasa Arabnya teh artina teh geuningan ya, iman kepada Allah. Subhanallah, wa iqbalu alaihi,
dan menerima setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang pertama, imanu billah wa iqbalu alaihi, menerima segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lalu yang indah juga dikatakan subhanallah wa mahabbatihi, dan mencintai Allah, wa ridha biqadarihi, serta ridha atas ketentuan Allah. Itu ternyata bunda, ayahanda yang dirahmati Allah, yang dikatakan jannah dunia itu tadi adalah iman kepada Allah. Lalu apa lagi bu? Menerima segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Lalu mencintai Allah, ridha atas segala ketentuannya. Pas nggak bu itu dikatakan jannah dunia? Maka dikatakan oleh para ulama, lan yadhuqu jannatal akhirah, seseorang tidak akan bisa merasakan indahnya, nikmatnya, nyamannya, dahsyatnya jannah akhirah sebelum dia bisa merasakan jannah dunia, sebelum dia bisa beriman kepada Allah, sebelum dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, sebelum dia bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sebelum dia mencintai Allah, dan sebelum dia ridho atas ketentuan Allah. Itu yang dikatakan jannatud dunya. Subhanallah. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bunda yang dirahmati Allah, ketika seorang perempuan, ketika seorang wanita resmi menjadi seorang istri, pilihannya dua. Mau jadi ahlul jannah atau na'udzubillah mau jadi ahlun nar, na'udzubillah. Bu punten, saling mengingatkan ketika bunda, ayahanda sekalian mendengar kalimat jannah, 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 maka segera nih, apalagi di sini nih di taman surga, ya bu, langsung minta sama Allah, ya Allah satukan kami bersama keluarga kami di jannahmu ya Allah. Makbul bu insya Allah. Begitu ada perkataan tentang nar, langsung minta sama Allah, jauhkan kami dari siksa api nerakamu. Makbul bu insya Allah. Jadi kembali lagi, ketika seorang istri, seorang perempuan sudah resmi menjadi seorang istri, maka pilihannya dua. Mau jadi ahlul jannah atau ahlun nar, na'udzubillah. Kalau mau jadi ahlul jannah berarti apa bu? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Harus meraih jannah dunia dulu. Dan ternyata jannahnya dunia seorang perempuan itu ada pada ketaatan suami. Subhanallah. Sehingga satu saat ada seorang sahabiah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi ada satu keperluan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai keperluan itu, lalu sebelum perempuan itu, sahabiah itu hendak beranjak dari tempat di mana ada Rasulullah, Rasulullah nanya dengan mengatakan adzati zaujik, apakah kamu punya suami? Lalu istri itu, perempuan itu mengatakan, "Naam ya Rasulullah, aku punya suami." Lalu dikatakan, "Wa kaifa anti lahu?" Lalu bagaimana keadaan kamu, kondisi kamu, perlakuan kamu terhadap suamimu? Ya Rasulullah, saya selama ini semampu saya berkhidmat kepada suami saya. Kalau saya tidak mampu, ya saya katakan nggak mampu. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fangzuri aina minhu, fangzuri aina anti minhu. Ingat, wahai fulana, di mana posisi kamu ketika kamu bersama suami kamu? Karena dikatakan fa inna huwa jannatuki wan naruki. Karena sesungguhnya huwa jannatuki wan naruki. Suamimu itu jannatuki, surgamu, ataupun nerakamu. Ini bukti bahwa subhanallah, jannah dunia untuk seorang istri adalah ketaatan kita kepada suami. Sehingga punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan jannatud dunya zaujah hiya ta'atuha. Yang pertama ta'atuha lillahi ta'ala, punten, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atuha li zaujiha, taatnya kepada suami. Dan yang indah
ketaatan kita kepada suami bunda ternyata bisa membukakan pintu surga yang ada berapa bu pintu surga? 8 bu. Subhanallah, ketaatan kita sama suami itu ternyata bisa membukakan pintu surga yang 8. Ibu mau keluar masuk dari pintu surga ke-1, lalu ke-2, ke-3, ke-4, 5, 6, 7, 8, mangga silahkan. Syaratnya apa ibu? Taat sama siapa? Sama Allah dan suami. Pintu surga coba ada yang tahu apa saja bu? 1, kita ajak. Itu nama surga. Pintu surga yang pertama, babuli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Pintu khusus untuk siapa? Bisa bahasa Arab deui wae itu begitu sayakan, babuli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan-jangan bisa lagi nih bahasa Arab. Yang kedua adalah babus saum. Apa bu? Nyaan pinter bahasa Arab. Pintu puasa, pintu saum. Yang ketiga adalah babu salat. Pintu naon bu? Salat. Jadi babu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua babus saum, babus salat, babus sadaqah, babus silaturahim. Pintu naon bu? Silaturahim. Kemudian ada lagi pintu sholat, pintu puasa, pintu silaturahim, pintu umat Muhammad. Baru 4 ya? Naon tadi hiji deui bu? Oh sekarang yang ke-6. Naon deui sok saya bisa lupa. Pintu untuk umat Muhammad. Nomor 1. Yang kedua? Saum, sholat, puasa, sedekah, silaturahim sudah? Birrul walidain itu nomor berapa? 6. Lalu babut taubat. Lalu selanjutnya adalah subhanallah babu mufrihus sibyan. Apa itu mufrihus sibyan? Mufrihus sibyan itu satu pintu yang disediakan khusus untuk orang yang senantiasa menyenangkan anak kecil, membahagiakan anak kecil. Apakah anak saya sendiri? Oh bukan. Nggak terbatas kepada anak sendiri bu. Anak siapa saja yang ayah dan bunda senangkan, maka ketika dia senang, bunda dan ayah punya pintu khusus yang dinamakan babu mufrihus sibyan. Anak-anak mah bu tinggal dikasih permen aja senang ya bu ya. Tapi jangan permen doang bu, kalau punya duit 100.000 mah ya bu. Modal permen doang, duit di kantong banyak ya. Subhanallah. Apa syaratnya? Dengan mengatakan idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha. Subhanallah. Wa ata'at ba'laha. Dalam riwayat dikatakan wa ata'at zaujaha qila laha. Jika seorang perempuan subhanallah salat khamsaha, salat 5 waktu, shamat syahraha, saum di bulannya, di bulan Ramadan, subhanallah, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qilalah, maka dikatakan untuk perempuan itu silahkan udkhulul jannah, silahkan kalian masuk surga min ay abwabin syi'ti, silahkan mau pilih pintu yang mana. Ibu mau dari tiba-tiba di pintu hiji keluar di pintu 2, mangga sok silahkan bu. Dari pintu 2 ibu tiba-tiba keluar dari pintu 5, nongol lagi pintu 8, mangga ibu. Syaratnya tadi bu dipenuhi. Terutama apa? Ketaatan. Dan subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kita ini sering membicarakan jihad ya, sehingga ibadah yang sering kita rasa paling hebat, paling dahsyat itu adalah jihad ya bu. Dan ternyata subhanallah, jihadnya seorang perempuan itu 3 bu. Jihadnya seorang perempuan yang pertama adalah subhanallah haji. Jadi satu saat para sahabiah tuh ada beberapa sahabiah ketika ada peperangan minta sama Rasulullah, izin sama Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak kami ikut berperang? Lalu kata Rasulullah, nggak usah, kalian tidak usah ikut berperang. Tapi bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan jihad kami?
Para laki-laki enak bisa berjihad fisabilillah dengan ikut berperang. Bagaimana dengan kami? Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fajihadukunna, jihad untuk kalian adalah, yang pertama adalah haji. Lalu yang kedua, jihad untuk seorang perempuan adalah hamil, melahirkan, menyusui. Lalu selanjutnya, jihad yang tidak kalah dahsyatnya untuk seorang perempuan adalah taat sama suami. Bu, ngerasa gak sih jihad gak Bu sih taat sama suami? Jihad gak sih Bu? Ngerasa gak sih kita mau taat sama suami tuh jihadnya luar biasa. Tuh nuseri marumasa itu tuh Bu ya. Ya Bu, jihad gak sih Bu kalau mau taat sama suami tuh? Subhanallah. Sehingga yang indah Bu, yang indah ada perkataan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak ada yang paling bermanfaat, subhanallah, tidak ada yang paling bermanfaat di dunia ini untuk seorang mukmin setelah takwa. Apa dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah in amaroha ata'atha. Tidak ada yang paling bermanfaat untuk seorang mukmin di dunia ini kecuali seorang wanita yang salihah in amaraha ata'atha, ketika seorang istri ini diperintahkan oleh suami ata'atha, maka dia senantiasa taat kepada suaminya. Jadi yang bermanfaat di dunia ini setelah takwa itu siapa Bu? Perempuan solehah. Yang seperti apa perempuan solehah? Yang taat sama suami. Berarti Bu, kalau kita nggak taat, berarti kita apa tuh Bu? Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat karena punten. Rasulullah loh yang bilang nggak ada yang paling bermanfaat di dunia ini setelah takwa untuk orang mukmin kecuali istri yang salehah. Siapa istri yang salehah? Istri yang taat. Kalau ada di antara kita, cek deh diri kita. Kita udah taat belum sama suami? Seberapa besar ketaatan kita sama suami? Kalau kita ada ketaatan yang kita langgar, berarti kemanfaatan kita sebagai seorang istri berkurang. Apalagi kalau kita sama sekali nggak taat, berarti kita nggak punya manfaat. Ingat Bu, subhanallah, ini perkataan bukan dari siapa-siapa, tapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saking dahsyatnya ketaatan seorang istri kepada suaminya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ayasjuda li ahadin." Kalau aku punya kuasa untuk memerintahkan seorang istri untuk lau kuntu amiran ayasjuda li ahadin, kalau aku punya kuasa, kalau aku punya wewenang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lagi, kepada selain Allah, la amartul mar'ah ayasjuda li zaujiha, maka aku akan perintahkan seorang istri ayasjuda li zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Boleh nggak sujud kepada suami? Nggak boleh. Tapi kenapa sampai Rasulullah mengatakan seperti itu? Ini saking pentingnya seorang istri taat kepada suami. Taat itu Ibu, ternyata ada beberapa tingkatan. Tingkatan taat kepada, kalau taat kepada Allah tentu yang utama ya Bunda. Jadi selain yang paling dahsyat, yang paling utama itu adalah taat kepada Allah. Taat kepada suami itu ada 3 tingkatan. Apa saja? Yang pertama, ta'atul am. Apa itu ta'atul am? Taat yang umum sayang. Yang biasa-biasa saja ya, punten kalau berlebihan. Yang umum. Tapi kalau taat yang umum ini yang biasa ini punya pahala? Punya tentunya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang ketika melakukan kebaikan. Taat yang pertama tadi taatul am atau taat yang biasa. Ya. Lalu selanjutnya ada dikatakan taatul khusus. Taat yang khusus. Lalu selanjutnya ada dikatakan taatun khusus bil khusus. Taat khusus, taat yang kalau mungkin gini ya, taat yang biasa, taat yang spesial, taat yang istimewa, siga martabak Ibu.
Ya, martabak yang nu biasa. Aya nu non Bu? Sok balanja martabak coba. Ya. Jadi taatul am, taatul khusus bil khusus. Taat yang biasa atau mungkin terlalu berlebihan ya kalau taat yang umum. Kita katakan taat yang umum. Lalu taat yang khusus, taat yang spesial. Lalu yang kedua adalah taat yang istimewa. Nah, kita lihat taat yang am itu seperti apa? Taat yang umum ini ketaatan yang ketika kita diperintahkan oleh suami, diperintahkan A, kita kerjakan A. Itu taat yang biasa ternyata Bunda. Bisa dipahami Bunda? Misalnya gini, Ibu pamit. Tadi pamit dong sama suami mau ke sini. Tahu suami ke sini? Nyaan. Izin sama suami, Pak, Mas, izin ya hari ini saya mau ada kajian di Masjid Al-Aqsa dengan Raudhah. Kata suami, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari acaranya sih dari jam 8 ya. Nggak tahu selesainya sampai jam berapa. Ya kalau Umi Maki sama Abi Maki ngaret ya paling telat pulangnya. Ngaret nggak Bu saya? Mau nggak ya? Lalu apa kata suami? Kira-kira jam berapa mah? Insya Allah sebelum zuhur saya udah sampai rumah. Oke, sebelum zuhur sampai rumah. Tapi abis dari kajian jangan nongkrong dulu ya Bu. Aya nu ngacung deh Nggak usah makan di luar ya Bu, langsung pulang ya Bu. Padahal udah punya rencana janjian makan di luar ya. Desa kalian keluar atuh cenah ya. Setelah itu apa? Kata ibu, karena ibu sudah diperintahkan oleh suami. Oh iya siap, kalau gitu saya nggak kemana-mana dulu. Abis kajian saya pulang ke rumah. Itu taat. Punya pahala nggak Bu? Punya atuh, taat sama suami. Tapi ternyata ini masuk dalam golongan taat yang am. Taat yang umumnya aja seperti itu loh Bu. Lalu yang kedua namanya apa tadi? Khusus, taatul khusus dikatakan itu taat yang spesial. Seperti apa? Taat yang spesial itu otomatis taat. Udah nggak usah diperintah lagi. Artinya subhanallah, istri tahu tugas dia sebagai istri. Dia bisa memposisikan dirinya sebagai istri harus seperti apa, berkhidmat kepada suami. Subhanallah. Dia tahu mana yang disenangi oleh suami dan dia tahu mana yang tidak disenangi oleh suami. Itu namanya khusus. Jadi udah nggak usah tuh. Kan suami udah tahu kalau mau ngaji ya udah ngaji, nggak usah nongkrong. Suami udah nggak usah ngomong lagi, "Ma, habis kajian pulang ya." Setiap kajian ya diingetin aja, "Ma, hari ini kajian, habis kajian pulang, awas ya." Nah udah nggak usah gitu lagi Bu. Itu namanya taat khusus udah otomatis. "Mas, hari ini saya kajian, habis kajian saya pulang." Gitu Bu. Ya itu namanya taat khusus. Jadi otomatis suami mau makan sudah tidak usah minta disiapin lagi. Kita sudah siapkan. Suami mau kerja, kita sudah siapin bajunya, sudah siapin sepatunya, sudah siapin tas. Itu taat yang khusus. Jadi otomatis Bu, nggak usah disuruh lagi, nggak usah diminta lagi. Suami duduk, nggak usah minta air lagi, langsung kita kasih air. Air naon Bu? Air minum, bukan air mandi. Ya Bu, ini mau duduk diguyur. Punten, itu taat yang khusus. Ada namanya tahu keinginan suami dan tahu mana yang disukai sama suami dan yang dibenci sama suami. Artinya, Bunda yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak disukai suami. Ketika Bunda melakukan hal yang tidak disukai suami, berarti belum ada di level taat yang khusus. Dan tentunya derajatnya lebih tinggi daripada taat yang umum. Lalu yang ketiga ada namanya taatul khusus bil khusus. Tadi taat apa Bu? Yang istimewa. Seperti apa taat yang istimewa? Taat yang istimewa itu Ibu, subhanallah, ketika suami dengan kita berbeda pendapat. Udah pernah berbeda pendapat? Astagfirullah. Tadi berarti saya ulah suudzon ya Bu. Saya barusan kata saya gini, kalau saya bilang udah pernah berbeda pendapat, pasti jawabannya sering. Inna illallah, dikatakan anak indalloni abdi teh bener Bu. Kata Allah, aku berada dalam prasangka hambaku. Dan saya bilang pasti jawabannya sering, saya bilang gitu. Ternyata iya jawabannya ya. Jadi subhanallah, taat yang khusus bila khusus, taat yang
istimewa itu ketika seseorang berbeda pendapat, seorang istri berbeda pendapat dengan pasangannya, dia lebih mengutamakan pendapat suaminya. Misalnya, tentunya selama dalam koridor syariat Islam. Misalnya, ibu biasanya apa sih yang suka diperselisihkan? Itu banyak deh wae, ya Allah. Bu, kalau ibu berbeda pendapat sama pasangan, berarti ibu teh normal. Iya, orang yang punya masalah itu justru orang yang punten rumah tangga yang bermasalah itu justru rumah tangga yang nggak pernah punya masalah. Ibu, kan kita tuh disatuin dengan dua orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Kalau dia ngaku kamu menikah berapa tahun, sekian tahun, gimana sih kok kayaknya kamu adem ayem? Oh, saya emang nggak pernah ada masalah. Ibu harus curiga, Bu. Justru yang kayak begitu yang punya masalah gede. Iya, Bu. Ya subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqullah. Kembali lagi. Jadi ketika berbeda pendapat, misalnya gini. Misalnya nih, kan biasanya kalau kami lebaran tuh gantian, Bu, silaturahimnya. Misalnya lebaran hari ini lebaran ke-1 misalnya di mamah saya, lebaran keduanya di Tasik misalnya. Saya kan di Ciwidey, kalau abinya maki di Tasik. Misalnya nih, jangan nyantoin saya bisi ketahuan ya, ibu aja ya. Misalnya gini, ibu lebaran, saya pengen lebaran tahun ini saya di tempat ibu saya. Kata suaminya, boleh nggak di tempat ibu saya dulu? Karena ibu saya minta hari ini, lebaran tahun ini kita kumpul pertama tuh di rumah saya dulu. Mah, gimana ya Mas? Mama saya udah minta juga. Terus tuh Bu, alot tuh Bu. Jangan pernah bilang, ya udah kamu di rumah kamu, saya di rumah saya. Jangan. Alot, ya Bu. Pernah ada masalah begitu? Dulu pernah awal-awal nikah ya. Ya, subhanallah. Tapi punten Bu, ketika duk-dek alot, akhirnya ibu, ya sudah deh Pak, saya ikut kamu, kita lebaran di keluarga kamu dulu. Itu taat yang spesial. Subhanallah. Gampang Bu? Gampang. Misalnya begini nih, Mas, saya punya modal nih, sekian. Kira-kira menurut Mas modal ini saya gunakan untuk apa? Untuk saya gunakan untuk jualan online kah atau offline? Karena ini namanya usum nabu jual online offline ya. Terus kata suami, ya terserah kamu. Kamu maunya apa? Online apa offline? Terserah kamu, kata suami ya Bu. Berarti nyerahin sama kita kan? Kan itu uangnya juga uang kamu. Silahkan kamu bebas pilih mau online atau offline. Terus istrinya bilang, kayaknya lebih enakan offline deh Mas. Karena kalau online tuh sekarang udah ditutup itu yang satu. Ya sudah, online offline aja boleh nggak Mas? Terus kata suami tadi bilangnya apa Bu? Terserah. Berarti keputusan ada di tangan kita. Lalu kata istrinya, saya offline aja karena kalau online itu suka riweuh ngantar barangnya. Pick up kurirnya hararese. Terus apa? Offline aja boleh nggak Mas? Terserah tadi ya, kata suami terserah. Tapi mah kalau offline kayaknya ganggu banget deh. Nanti keperluan saya keganggu, keperluan anak-anak keganggu. Kamu harus buka toko, kamu nanti nggak keburu ngurusin saya, anak-anak juga nggak keburu. Kamu harus kesana dan kesini. Nggak usah offline deh, online aja deh. Nih kata suami, pada tadi udah sepakat terserah ya Bu. Nah kira-kira kita harus ngapain? Ya udah deh online aja Mas. Nah itu Bu taat yang spesial, taat yang istimewa. Bisa nggak Bu? Mana yang lebih berat? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Kunaon Bu? Itu yang nomor 3. Maka dikatakan, kenapa dikatakan justru yang nomor 3 itu dikatakan yang istimewa. Derajatnya pun dan pahalanya pun lebih tinggi. Subhanallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Dan taat itu, Bunda yang dirahmati Allah, termasuk taat adalah membahagiakan suami. Termasuk taat membahagiakan suami.
Termasuk taat juga tidak menyakiti suami. Subhanallah. Maka punten, konsep yang indah dalam berumah tangga, konsep yang akan meminimalis saling menyakiti adalah seperti yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Suatu saat Siti Khadijah belum lama setelah beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi boleh dikatakan ya masih pengantin baru lah ya. Kan kalau masih pengantin baru mah orang masih terus merhatiin kita, gimana nih rumah tangganya, adem kah, seneng kah, atau riweuh gitu kan. Biasanya begitu kan ya, pengantin baru tuh suka diperhatiin. Pun sama pernikahan Siti Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh seperti itu, Bu. Sehingga apa? Orang-orang terutama sahabat-sahabat Siti Khadijah memperhatikan beliau. Kok kayaknya senang banget ya Siti Khadijah setelah menikah dengan Muhammad gitu ya. Lalu ditanya, ya Khadijah, kamu kok kayaknya senang banget ya nikah sama Muhammad? Apa kata Siti Khadijah? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, subhanallah, aku tidak pernah berpikir, aku tidak pernah berusaha mencari cara bagaimana caranya aku bahagia bersama Muhammad. Apa kata Siti Khadijah? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, tidak pernah aku berpikir, tidak pernah aku berusaha mencari cara untuk bagaimana aku bahagia dengan Muhammad. Tapi yang aku pikirkan, yang aku usahakan adalah mencari cara bagaimana Muhammad bahagia denganku. Itu ibu. Maka punten, bikin konsep kebahagiaan suamiku, kebahagiaanku. Kebahagiaannya, kebahagiaanku. Kalau sudah punya konsep itu ibu, maka punten kita akan sangat-sangat meminimalkan untuk saling menyakiti. Kenapa? Kenapa coba Bu? Karena acuan kita untuk membahagiakan dia. Pun sama. Jadi konsep ini bukan cuma untuk perempuan saja, untuk bapak-bapak pun sama. Kalau suami punya konsep kebahagiaan istriku adalah kebahagiaanku, maka akan sangat meminimalisir untuk saling menyakiti. Jadi yang termasuk taat itu apa ibu? Membahagiakan pasangan, membahagiakan suami. Lalu juga yang termasuk taat itu tidak menyakiti suami. Ya, tidak menyakiti suami. Berarti kalau sudah membahagiakan pasangannya apa, Bu? Tidak menyakiti. Ya. Hati-hati Bunda. Siapapun di antara kita, na'udzubillah, yang dengan sadar, dengan sengaja, siapapun di antara kita yang dengan sadar, dengan sengaja menyakiti suaminya, maka akan didoakan oleh bidadari-bidadari di surga. Doanya apa Bu? Kalau ada suami tersakiti, lalu kita sadar, kita sengaja menyakitinya dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kesalahan kita, tidak ada keinginan untuk apa? Untuk minta maaf, maka doa daripada bidadari, qatalakillah, na'udzubillah. Semoga Allah membinasakanmu, wahai istri yang menyakiti suami. Tuh, nu ngadoakeun saha Bu? Bidadari Bu. Doa kita sama doa bidadari makbulan siapa Bu? Nah, itu dia. Jadi termasuk taat itu tidak menyakiti, subhanallah. Dan Bunda, tentunya setiap tingkatan taat itu memerlukan vitamin ya Bu. Vitamin apa? Sabar. Setiap tingkatan taat memerlukan vitamin sabar. Maka punten, tanamkan dalam hati, ya Allah aku ingin taat, berilah kesabaran di dalam diriku. Kenapa harus sabar? Karena punten, untuk taat kepada pasangan banyak ujian Bu? Banyak banget atau banyak aja?
Banyak banget. Tapi ingat Ibu, sebanyak apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, inna idzamal bala ma'idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya bala, besarnya ujian yang Allah siapkan untuk kita, ma'idhamil jaza. Allah pun sudah siapkan pahala untuk kita. Ibu beratna taat sama suami 50%, maka dikasih pahala sama Allah 50%. Ibu berat taat sama suami, ujiannya 100%, maka Allah bahkan bukan hanya kasih 100%, bisa berlipat-lipat ganda sampai 70, sampai bighairi hisab. Sehingga di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffas sabiruna ajrahum, Allah memberikan pahala untuk orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan, unlimited Ibu. Hari unlimited naon Bu? Tidak terbatas. Berat memang untuk mentaati suami itu nggak mudah, tapi ingat, tanamkan dalam hati, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Apakah semuanya harus ditaati keinginan suami? Apa yang diperintahkan oleh suami itu harus selalu diikuti? Nggak lihat suami merintah ABCD, nggak lihat suami merintah yang baik dan yang buruk? Tidak tentunya. Kenapa? Karena subhanallah, innama ta'atu fil ma'ruf. Karena taat ini hanya boleh pada kebaikan. Selain kebaikan nggak boleh. Maka dikatakan la ta'ata ala makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatillah, untuk maksiat kepada Allah. Jadi yang boleh ditaati itu setiap ucapan, setiap perintah dari suami yang baik-baiknya saja. Seandainya ibu dilarang untuk punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, mengerjakan sholat, ya tidak boleh berarti. Tidak boleh taat. Maka punten, ini terjadi kepada Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi salam. Ingat Bu, kejadian Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi salam ketika Allah turunkan dari surga. Kenapa Ibu? Karena apa Bu? Makan buah khuldi. Dan ternyata subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ketika si Nabi Adam diturunkan dari surga bersama Siti Hawa, karena gara-gara makan buah khuldi, ternyata usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, Bunda, nggak ada kaitannya dengan Hawa. Artinya Hawa tuh nggak ngebujuk Adam untuk makan buah khuldi. Hawa tuh nggak mempengaruhi Adam untuk makan buah khuldi. Tapi apa? Subhanallah. Ibu boleh dilihat. Ini bukti bahwa sesungguhnya Hawa itu tidak ngebujuk Adam untuk. Jadi yang dibujuk itu bukan Hawa, tapi Adam. Lihat Ibu silahkan di surat Al-A'raf. Nanti boleh dilihat ya Bu. Di surat Al-A'raf ayat 20. Dengan ini bukti bahwa Hawa itu tidak membujuk siapa Adam untuk makan buah khuldi. Fawaswasa lahumas syaitan. Setan yang membisikkan keduanya. Berarti yang dibisikin, yang dibujuk siapa? Adam dan Hawa. Bahkan subhanallah, di dalam surat Toha lebih jelas lagi. Bukan Hawa yang dikasih waswas oleh setan. Dalam surat Toha ayat 120 dengan mengatakan, subhanallah, fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Domirnya hi itu dia, berarti siapa? Adam. Sudah nggak fawaswasa lahuma lagi, sudah tidak dikatakan setan maka ngasih waswas keduanya, tapi fawaswasa ilaihi syaitan, setan yang ngasih waswas ke Adam. Wa qala, dengan mengatakan qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla punten. Wahai Adam, udah dikasih waswas, lalu setan mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
Kamu pengen nggak aku tunjukkan kepada satu pohon yang bisa membuat kamu abadi, khuldi itu abadi, membuat kamu abadi, subhanallah, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Jadi yang diganggu siapa? Adam. Jadi punten, ternyata mungkin karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, keterbatasan kami dalam membaca, mempelajari sirah, belum kami temukan bahwa Hawa yang merayu Adam untuk memakan buah khuldi. Nah, terus kenapa Hawa ikut diturunkan ke bumi juga? Padahal kan yang keganggu Adam doang, yang diganggu sama setan Adam doang. Kenapa Hawa juga turun ke bumi? Apa kesalahan Hawa? Makan buah khuldi juga nggak? Enggak ternyata. Apa ngeganggu Adam ngerayu Adam untuk makan buah khuldi? Enggak juga. Ternyata kesalahan Hawa, subhanallah, itu karena Hawa diam ketika Nabi Adam melakukan kekeliruan. Jadi Bu, seandainya suami melakukan kekeliruan, kita tidak diperkenankan untuk diam. Kita diwajibkan untuk mengingatkan pasangan kita. Wajib Ibu. Wajib untuk mengingatkan pasangan. Apalagi kalau sampai pasangan memerintahkan yang tidak benar. Tapi gimana atuh susah ngingetin pasangan teh, Bapak puntennya Pak. Ya. Bukan ya, ada yang banyak yang curhat, Umi Maki gimana ya, susah saya teh ngingetin pasangan. Ibu coba cari tahu dulu gimana cara Ibu mengingatkan pasangan seperti apa. Jangan-jangan Ibu ketika mengingatkan pasangan nggak pakai konsep, makanya susah ngingetin pasangan. Bil hikmah Ibu, bil hikmah tuh kayak apa? Sering sekali saya sampaikan di hadapan teman-teman saya tuh saya sampaikan, saya pernah datang ke pesantren kami di di Arisalah di Jawa Timur ya Bu. Kami punya guru Allah yarham Kiai Haji Maksum Yusuf. Begitu kami datang ke sana, beliau bilang, Septi, nama saya Septi ya Ibu ya. Umi Maki teh Ibu nama Ki Ibu ya. Ini siapa sok? Saha? Dandi cina. Ini Dandi Farid Mustafa. Gayanya punya. Nu ieu li Septi Rahmalia Ibu. Jadi gini. Oh iya mau minum bener. Karunya. Jadi gini. Kata guru kami satu alma mater ya Bu di Arisalah, tapi saya cuma sebentar Bu, yang penting Maya nyobain aja di pesantren itu ya Bu. Jadi saya satu alma mater dari mulai SMA di Cintawana, ada di pesantren ieu Bu, saya tema santren Bu, makanya benang buku ieu Bu. Ya, lalu setelah itu Abinya Maki selesai di Arisalah, saya pun ikut dia ke Arisalah, tapi Abinya Maki sudah selesai di Arisalah. Begitu ke Ummul Qura, saya pun ditarik sama Abi Maki gitu Bu ya. Jadi begitu sampai ke Arisalah, guru saya itu mengatakan, Septi, Ana tahu katanya, Dandi ini suka ngomong di mana-mana. Dandi itu senangnya nasehatin orang, katanya begitu. Tapi bukan berarti ini Dandi suka nasehatin orang nggak pernah bikin kekeliruan, nggak pernah bikin salah. Jadi kewajiban kamu tetap harus ngingetin dia. Tapi kalau kamu mau ngingetin dia, posisikan kamu sebagai makmum di dalam sholat. Kalau kamu mau ngingetin Dandi, ngingetinnya kayak kamu lagi ngingetin imam sholat. Jadi kalau kamu, punten, gini Bu, kalau seorang makmumnya laki-laki, ngingetin imam laki-laki gimana Bu ngingetinnya? Hah? Subhanallah, gitu kan ya Bu? Begitu imam salah, subhanallah. Suaranya jangan kenceng-kenceng. Subhanallah, cukup. Subhanallah. Kenapa? Kalau kenceng batalin sholat. Jadi ngingetin
Suami sama seperti ngingetin imam sholat, jangan sampai makmumnya batal. Subhanallah, imam gak dengar, woi subhanallah, tahu? Nah, itu mah batal. Udah gitu, sweet, subhanallah. Nah, itu apa lagi? Woi, subhanallah, subhanallah, bari marah. Nah, itu batal. Jadi ibu boleh mengingatkan suami, kita punya hak, bahkan kita punya kewajiban mengingatkan suami. Tapi apa ibu? Tahu caranya, rumusnya ingatkan suami seperti halnya seorang makmum mengingatkan imamnya. Kita perempuan mengingatkan laki-laki yang jadi imam, cukup begini kan bu? Nggak boleh cetrak, sweet, salah, enggak. Begini, prok, bukan begitu tepuk tangannya, cukup begini bu. Jadi jangan sampai batal ketika mengingatkan suami. Kenapa ibu? Suami kita teh bu, kenapa kita punya kewajiban untuk mengingatkan suami? Karena suami kita bukan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu lurus, selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami kita itu bukan Rasulullah yang maksum, maka harus diingatkan. Dan kita juga jangan kepedean, kita bukan Khadijah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka punten, untuk ikhtitam, kita sama-sama membutuhkan nasihat. Suami kita membutuhkan nasihat, kita pun membutuhkan nasihat untuk menjadi seorang istri yang taat. Dan untuk bagaimana caranya supaya kita bisa taat kepada Allah, maka dengarkan apa yang disampaikan suami, nasihat apa yang disampaikan suami, selama nasihat itu baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada suami saya.